Semenjak dikehendaki oleh Allah bahwa aku memerangi iblis dan iblis memerangi aku. Maka iblis itu tiada memperoleh pertolongan atasku, untuk ia mengeluarkan aku, dari apa yang aku padanya, selain engkau. Maka jauhlah engkau daripadaku, hai orang yang tertipu. Engkau telah cegahkan atasku lidahku dari berzikir. Engkau cenderungkan kepada pembicaraan engkau akan suatu cabang dari hatiku. Aku berlindung dengan Allah dari kejahatan engkau. Kemudian, aku berharap bahwa ia melindungi aku dari kemarahannya dan ia mengurniakan kepadaku dengan rahmatnya. Orang soleh itu meneruskan ceritanya, lalu aku berkata, ini adalah waliullah. Aku takut bahwa menyibukkannya, maka aku akan disiksakan pada tempatku ini. Lalu aku pergi dan meninggalkannya. Berkata sebahagian orang-orang soleh, sewaktu aku berjalan dalam perjalananku, tiba-tiba aku tertarik kepada sepohon kayu, untuk aku beristirahat di bawahnya. Tiba-tiba aku dengan seorang tua, yang datang mendekati aku. Maka ia berkata kepadaku, hai orang ini, bangunlah berdiri. Bahwa mati itu tidak mati. Kemudian, ia berjalan di depanku. Maka aku ikuti dia. Maka aku dengar, bahwa ia membaca, tiap-tiap yang bernyawa itu merasakan mati. Surat 3 Ali, Imran ayat 185. Wahai Allah Tuhanku, berkahilah aku pada mati. Lalu aku menyambung, dan pada yang sesudah mati. Maka ia menjawab, barang siapa yakin dengan yang sesudah mati, niscaya ia bersungguh-sungguh dengan ikatan penjagaan diri. Dan tidak ada baginya di dunia tempat ketetapan. Kemudian, ia berdoa, wahai, yang untuk wajahnya bersungguhlah segala wajah. Putihkanlah wajahku dengan memandang kepada engkau. Penuhkanlah hatiku dengan kecintaan kepada engkau. Dan lepaskanlah aku dari kehinaan pencelaan besok di sisi engkau. Sesungguhnya telah datanglah malu sekarang bagiku dari engkau. Dan telah datang waktunya bagiku kembali daripada berpaling dari engkau. Kemudian, ia menyambung, jikalau tidaklah oleh kesantunan engkau, niscaya tidaklah meluas bagiku akan ajalku. Dan jikalau tidaklah kemaafanmu, niscaya tidaklah terhampar angan-anganku pada apa yang di sisi engkau. Kemudian, orang itu berlalu dan meninggalkan aku. Mereka itu berpantun dalam pengertian ini. Kurus badan dan hati susah, engkau melihatnya di puncak atau di perut lembah. Ia meratap atas kemaksiatan yang parah, dikeruhkan oleh beratnya akan kejernihan orang yang melepaskan lelah. Kalau menggelagalah ketakutannya dan bertambah, maka doanya, tolonglah aku, hai penolongku. Engkau maha tahu dengan yang aku jumpai, yang banyak memaafkan dari tergelincirnya hambamu ini. Dimadahkan pula. Adalah yang paling lezat penyanyi-penyanyi wanita, apabila mereka menghadap dengan pakaian-pakaian indah. Orang yang taubat itu lari dari istri dan harta, berkelana dari tempat ke tempat. Supaya tidak terkenal sebutannya dan hidup sendirian, ia tampak dalam ibadah dengan angan-angan. Kelezatannya membaca kemana saja ia berjalan, ia disebutkan dengan hati dan lisan. Ketika mati yang datang kepadanya dengan gembira, ia bergembira dengan lepasnya dari kehinaan. Maka didapatinya apa yang ia kehendaki dan cita-cita, dari berbagai kesenangan dalam ruang kamar sorga. Adalah Karas bin Wabrah menamatkan bacaan Al-Quran pada setiap hari 3 kali. Ia bermujahadah, bersungguh-sungguh, berjuang, dengan dirinya pada beribadah dengan mujahadah, bersungguh-sungguh, berjuang, yang maksimal. Lalu dikatakan kepadanya, sungguh engkau telah memayahkan diri engkau. Karas bin Wabrah menjawab, berapa umur dunia? Maka dikatakan, 7.000 tahun. Ia bertanya lagi, berapa kadar hari kiamat? Maka dikatakan, 50.000 tahun. Lalu ia bertanya, betapa lemahnya seseorang kamu, bahwa ia bekerja 7 hari sehingga amanlah hari itu. Yani, bahwa jikalau hiduplah engkau seumur dunia dan engkau bersungguh-sungguh beribadah selama 7.000 tahun dan engkau terlepas dari huru-hara 1 hari, yang adalah kadarnya 50.000 tahun, niscaya adalah keuntungan engkau itu banyak. Dan adalah engkau itu pantas dengan bergembira padanya.
Maka bagaimana dan umur engkau itu pendek dan akhirat itu tiada berkesudahan? Maka begitulah adanya perjalanan hidup ulama yang terdahulu, ulama salaf, yang soleh-soleh, mengenai murabatah, memperhatikan perbuatan diri, dan murakabahnya, memperhatikan, mengintip, menjaga. Maka manakala menyombonglah diri engkau atas engkau dan ia mencegah dari kerajinan kepada ibadah, maka lihatlah akan hal ihwal ulama-ulama salaf itu. Sesungguhnya sekarang sukarlah adanya seperti mereka itu. Jikalau engkau sanggup menyaksikan orang, yang mereka itu menjadi orang yang diikuti, maka itu adalah lebih berguna pada hati dan lebih menggerakkan kepada pengikutan. Maka tidaklah berita itu seperti yang dilihat dengan mata. Apabila engkau lemah dari ini, maka janganlah engkau lalai daripada mendengar hal ihwal mereka. Maka jikalau tidak adalah unta, maka kambing pun jadi. Dan pilihlah dirimu di antara mengikuti mereka dan berada dalam jamaah dan lingkungan mereka. Dan mereka itu orang-orang yang berakal, orang-orang ahli hikmat dan mempunyai mata hati dalam agama. Dan di antara mengikuti orang-orang bodoh yang lalai dari orang-orang masa engkau. Dan tidaklah engkau ridai bagi diri engkau bahwa engkau termasuk dalam jaringan orang-orang dungu. Dan engkau merasa puas dengan penyerupaan dengan orang-orang bebal. Dan engkau mengutamakan berselisih dengan orang-orang yang berakal. Jikalau diri engkau mengatakan kepada engkau bahwa mereka itu orang-orang kuat, yang tidak sanggup mereka diikuti, maka lihatlah kepada hal ihwal wanita-wanita yang bersungguh-sungguh beribadah. Dan katakanlah kepada diri engkau, hai diri, janganlah engkau merasa memadai bahwa ada engkau itu berkurang dari perempuan. Maka alangkah buruknya laki-laki yang teledor dibandingkan dengan perempuan dalam urusan agama dan dunianya. Marilah kami sebutkan sekarang sekelumit dari hal keadaan kaum wanita yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Diriwayatkan dari Habibah al-Adawiyah, bahwa ia apabila mengerjakan sholat sepertiga malam, al-atamah, niscaya ia berdiri untuk sholat itu di atas sutuh rumahnya, atap yang datar yang dipakai juga untuk tempat tinggal dari rumah-rumah tembok. Dan ia ikatkan dengan kuat akan bajunya dan penutup kepalanya. Kemudian ia berdoa, hai Tuhanku, telah masuklah bintang-bintang menghilang. Telah tidurlah semua mata orang. Raja-raja itu telah menguncikan pintu-pintu istananya. Dan setiap kekasih itu telah bersunyi sepi dengan kekasihnya. Dan ini makamku di hadapan engkau. Kemudian, ia masuk kepada solatnya. Maka apabila telah terbit fajar, niscaya ia berdoa, wahai Tuhanku, malam ini telah membelakang dan siang ini telah tampak sinarnya. Maka semoga kiranya, menghadaplah kepadaku malamku, lalu aku merasa senang. Atau engkau kembalikan dia kepadaku, maka aku terhibur. Demi kemuliaan-Mu. Untuk inilah kebiasaanku dan kebiasaanmu, selama engkau menghidupkan aku. Demi kemuliaan-Mu. Jikalau engkau menghardik aku dari pintu rahmat engkau, niscaya senantiasalah aku untuk apa yang terjadi pada diriku, dari kemurahan dan kurnia engkau. Diriwayatkan dari Ujrah, seorang wanita Basrah yang sungguh beribadah, bahwa ia menghidupkan malam dengan beribadah. Dan adalah ia tidak dapat melihat. Apabila datang waktu sahur, maka ia menyerukan dengan suaranya yang menyedihkan, kepada engkau, orang-orang abid, yang banyak beribadah, itu memotong kegelapan malam. Mereka mendahulukan kepada rahmat engkau dan kurnia ampunan engkau. Maka dengan engkau, wahai Tuhanku, aku bermohon kepada engkau, tidak dengan selain engkau, bahwa engkau menjadikan aku pada permulaan jamaah orang-orang yang dahulu. Bahwa engkau mengangkatkan aku pada sisi engkau dalam sorga tinggi, pada derajat orang-orang al-mukarabin. Dan bahwa engkau hubungkan aku dengan hamba-hamba engkau yang soleh. Maka engkau itu yang paling pengasih dari orang-orang yang pengasih dan paling agung dari orang-orang yang agung. Dan yang paling pemurah dari yang pemurah, wahai yang maha pemurah. Kemudian ia jatuh tersungkur bersujud. Maka terdengarlah suara jatuhnya itu. Kemudian senantiasalah ia berdoa dan menangis sampai fajar. Berkata Yahya bin Bustam, adalah aku menghadiri majlis Syawanah, seorang wanita yang rajin beribadah, semasa dengan Al-Fudlail bin Iyadel.
Maka aku melihat apa yang diperbuatnya dari meratap dan menangis. Maka aku berkata kepada temanku, jikalau kita mendatangi dia, apabila ia sepi sendirian. Lalu kita menyuruhnya dengan kasih sayang kepada dirinya. Teman itu menjawab, bolehlah yang demikian. Yahya bin Bustam meneruskan ceritanya, maka kami mendatangi Syawanah. Lalu aku berkata kepadanya, jikalau engkau sayang kepada diri engkau dan engkau singkatkan sedikit dari tangisan ini, maka adalah bagi engkau lebih menguatkan atas apa yang engkau kehendaki. Yahya bin Bustam meneruskan ceritanya, Syawanah lalu menangis. Kemudian berkata, demi Allah, sungguh aku suka bahwa aku menangis, sehingga tidak ada lagi air mataku. Kemudian, aku menangis dengan darah, sehingga tidak tinggal setitik darah pun pada anggota dari anggota-anggota tubuhku. Sesungguhnya bagiku itu dengan tangisan. Sesungguhnya bagiku itu dengan tangisan. Maka selalulah diulang-ulanginya, sesungguhnya bagiku itu dengan tangisan, sehingga ia jatuh pingsan. Muhammad bin Ma'adz berkata, seorang wanita yang banyak beribadah bercerita kepadaku, dengan mengatakan, aku bermimpi dalam tidurku, seakan-akan aku masuk sorga. Tiba-tiba penduduk sorga itu bangun berdiri pada pintu mereka. Maka aku bertanya, mengapakah penduduk sorga itu berdiri? Lalu menjawab kepadaku seorang penjawab, mereka itu keluar melihat wanita itu, yang berhiaslah sorga-sorga karena kedatangannya. Maka aku bertanya, siapakah wanita itu? Maka dijawab, seorang budak wanita hitam dari penduduk Al-Ubullah, yang disebutkan namanya Syawanah. Berkata wanita yang bermimpi itu, lalu aku menjawab, saudaraku perempuan pada jalan Allah. Perempuan yang bermimpi itu meneruskan ceritanya, maka sewaktu aku seperti yang demikian, tiba-tiba aku berhadapan dengan wanita itu di atas keadaan yang pintar, di mana ia terbang di udara. Tak kala aku melihatnya, lalu aku panggil, hai saudaraku perempuan. Apakah engkau tidak melihat tempatku dari tempat engkau? Maka jikalau engkau berdoa bagiku pada Tuhan engkau, maka ia menghubungkan aku dengan engkau. Perempuan yang bermimpi itu meneruskan ceritanya, maka wanita itu tersenyum kepadaku dan berkata, ia tidak dekat bagi kedatanganmu. Akan tetapi, peliharalah dua perkara dari aku, terus-meneruslah kesedihan bagi hatimu dan dahulukanlah kecintaan kepada Allah dari hawa nafsumu dan tidak akan mendatangkan melarat, manakala engkau mati. Abdullah bin Al-Hasan berkata, aku mempunyai seorang budak perempuan dari bangsa Romawi. Aku merasa tertarik benar dengan budak itu. Maka pada sebahagian malam ia tidur di sampingku. Lalu aku terbangun, maka aku ingin menyentuhkannya. Lalu aku tidak mendapatinya. Maka aku bangun berdiri mencarinya. Tiba-tiba ia sedang sujud dan berdoa, dengan kesayangan engkau kepadaku, bahwa tidaklah engkau mengampunkan segala dosaku. Maka aku berkata kepadanya, jangan engkau katakan, dengan kesayangan engkau kepadaku, akan tetapi, katakanlah, dengan kesayanganku kepada engkau. Wanita itu lalu menjawab, tidak, wahai tuanku. Dengan kesayangannya kepadaku, ia mengeluarkan aku dari syirik kepada Islam. Dan dengan kesayangannya kepadaku, ia membangunkan mataku, sedang kebanyakan dari makhluknya itu tidur. Berkata Abu Hashim Al-Qurashi, datang kepada kami seorang wanita dari penduduk Yaman, yang dipanggil dengan, berjalan malam, Suryah. Ia bertempat pada sebahagian rumah kami. Abu Hashim Al-Qurashi meneruskan ceritanya, maka aku mendengar ia pada malam hari merintih dan menarik nafas. Pada suatu hari, lalu aku berkata kepada pelayanku, perhatikanlah wanita itu, apa yang dikerjakannya. Abu Hashim Al-Qurashi meneruskan ceritanya, maka pelayan itu memperhatikan wanita tersebut. Ia tiada melihatnya berbuat sesuatu, selain ia tidak menutup matanya dari langit. Dan ia menghadap kiblat, seraya mengatakan, engkau jadikan aku berjalan malam. Kemudian engkau memberikan aku makanan dari nikmat engkau, dari keadaan ke keadaan. Semua hal keadaan engkau baginya itu baik. Semua percobaan engkau padanya itu bagus. Dan dia beserta yang demikian itu mendatangkan bagi kemarahan engkau, dengan melompat kepada kemaksiatan engkau, kesalahan demi kesalahan.
Adakah engkau melihat dia menyangka bahwa engkau tidak melihat akan kejahatan perbuatannya? Dan engkau itu maha tahu, lagi maha pandai dan engkau itu maha kuasa atas tiap sesuatu. Zunnun al-Mishri berkata, pada suatu malam aku keluar dari lembah Kan'an. Maka tatkala aku telah berada di atas lembah, tiba-tiba suatu yang hitam menghadap kepadaku dan membaca ayat, dan jelas bagi mereka, bahwa apa-apa yang dahulunya mereka tiada mengira itu, memang dari Allah. Surat 39 Az-Zumar ayat 47. Dan terus ia menangis. Maka tatkala yang hitam itu dekat kepadaku, tiba-tiba adalah seorang wanita yang memakai baju jubah bulu. Dan di tangannya tabung. Wanita itu bertanya kepadaku, siapa engkau? Tidak takut kepadaku? Maka aku menjawab, orang yang jauh. Lalu ia berkata, hai orang ini, adakah terdapat bersama Allah itu kejauhan? Zunnun menerangkan seterusnya, lalu aku menangis karena katanya itu. Lalu ia bertanya kepadaku, apakah yang membawa engkau kepada menangis? Maka aku menjawab, telah jatuh obat atas penyakit yang telah luka. Maka bersegeralah ia pada kemenangannya. Wanita itu menjawab, jikalau engkau itu benar, maka mengapa engkau menangis? Aku menjawab, kiranya Allah menganugerahkan rahmat kepada engkau. Dan orang benar itu tidak menangis. Ia menjawab, tidak. Lalu aku bertanya, mengapa demikian? Ia menjawab, karena menangis itu kesenangan bagi hati. Maka aku diam karena merasa takjub dari ucapannya itu. Ahmad bin Ali berkata, kami minta izin kepada Gufairah, seorang penduduk Basrah yang rajin beribadah, untuk masuk. Maka ia melarang kami masuk. Lalu kami terus-menerus di pintu. Tatkala ia tahu yang demikian, maka ia bangun berdiri, untuk membukakan pintu bagi kami. Lalu aku mendengar ia berdoa, hai Allah, Tuhanku, bahwa aku berlindung dengan engkau dari orang yang datang, yang akan mengganggu aku dari berzikir kepada engkau. Kemudian, ia membuka pintu dan kami masuk ke tempatnya. Lalu kami berkata kepadanya, hai hamba Allah, berdoalah untuk kami. Ia lalu menjawab, Allah menjadikan dusunmu di rumahku itu akan ampunan. Kemudian, ia mengatakan kepada kami, bahwa Adha, Asilmi berhenti pada tempatnya selama 40 tahun. Ia tidak pernah melihat ke langit. Lalu pada suatu ketika, jatuh pandangannya ke langit. Maka ia jatuh tersungkur dalam keadaan pingsan. Lalu menimpa kepadanya kepecahan dalam perutnya. Maka kiranya Gufairah, apabila ia mengangkatkan kepalanya, niscaya ia tidak menjadi maksiat. Dan wahai kiranya, apabila ia berbuat maksiat, niscaya tidak dihitung. Sebahagian orang-orang soleh berkata, pada suatu hari aku keluar ke pasar dan bersamaku seorang budak perempuan bangsa Habsyi. Maka aku suruh dia duduk di suatu tempat di sudut pasar. Dan aku pergi untuk sebahagian keperluanku. Aku mengatakan kepada budak itu, senantiasa engkau di sini, sampai aku kembali kepada engkau. Orang itu menerangkan, tatkala aku datang kembali, maka aku tidak mendapatinya di tempat. Maka aku kembali ke rumahku dan aku sangat marah kepadanya. Tatkala ia melihat aku, maka ia tahu akan kemarahan pada wajahku. Lalu ia berdatang sembah, wahai tuanku, janganlah terlalu cepat menghukum aku. Bahwa tuanku menempatkan aku pada suatu tempat, yang tiada aku melihat padanya, orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka aku takut bahwa hilang cahayanya di tempat itu. Aku merasa takjub dengan ucapannya itu, seraya aku berkata kepadanya, engkau merdeka. Lalu ia menjawab, tidak baik yang tuanku perbuat. Aku melayani tuanku, maka bagiku 2 pahala. Adapun sekarang, maka telah hilang daripadaku salah satu dari keduanya. Ibnul Ala, As-Sadi berkata, aku mempunyai anak perempuan pamanku, namanya Burairah. Ia seorang wanita yang banyak beribadah. Ia banyak membaca Al-Quran. Setiap kali ia sampai pada ayat, yang tersebut padanya neraka, niscaya ia menangis. Maka senantiasalah ia menangis, sampai hilang kedua matanya,
penglihatannya, dari karena tangisan. Lalu berkata anak-anak laki pamannya, marilah kita pergi kepada wanita itu, sehingga kita menasehatinya tentang banyaknya menangis. Ibnul Ala, Asadi meneruskan ceritanya, maka kami masuk ke tempat perempuan itu, lalu kami berkata, hai Burairah, bagaimana engkau sekarang? Burairah menjawab, kami ini adalah tamu yang berdiam di bumi asing. Kami menunggu, kapan kami dipanggil, maka kami akan memperkenankannya. Lalu kamu berkata kepada Burairah, berapa banyak tangisan ini? Telah menghilangkan kedua mata engkau daripadanya. Burairah lalu menjawab, jikalau ada bagi kedua mataku kebajikan pada sisi Allah, maka tidaklah mendatangkan melarat bagi keduanya, oleh apa yang hilang dari keduanya di dunia. Dan jikalau ada bagi keduanya kejahatan pada sisi Allah, maka Allah akan menambahkan bagi keduanya akan tangisan yang lebih lama dari ini. Kemudian, Burairah itu berpaling dari kami. Ibnul Ala Asadi meneruskan ceritanya, lalu orang ramai berkata, bangunlah bersama kami. Dia itu demi Allah pada sesuatu yang kita tidak padanya. Adalah Ma'adzah binti Abdullah al-Adawiyah, apabila datang siang, maka ia mengatakan, ini hariku, yang aku mati padanya. Ia tidak makan, sehingga sore hari. Maka apabila datang malam, ia mengatakan, ini malam yang akan aku mati padanya. Maka ia mengerjakan sholat, sehingga pagi hari. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, pada suatu malam aku bermalam pada Rabi'ah al-Adawiyah. Maka ia bangun berdiri di mihrab, tempat sholatnya dan aku bangun berdiri ke suatu sudut dari rumah. Maka terus-meneruslah Rabi'ah itu berdiri mengerjakan sholat sampai waktu sahur. Tatkala telah ada waktu sahur, lalu aku bertanya, apakah balasan untuk yang menguatkan kita berdiri mengerjakan sholat malam ini? Rabi'ah al-Adawiyah menjawab, balasannya, ialah bahwa kita berpuasa baginya besok hari. Adalah Syawana mengucapkan dalam doanya, wahai Tuhanku, alangkah rindunya aku kepada menemuimu. Alangkah besarnya harapanku bagi balasanmu. Engkau yang maha pemurah, yang tidak menyia-nyiakan pada sisi engkau, akan angan-angan orang-orang yang berangan-angan. Dan tidak batal pada sisi engkau akan kerinduan orang-orang yang rindu. Wahai Tuhanku, jikalau telah dekatlah ajalku dan tidak mendekatkan aku oleh amalku kepada engkau, maka aku telah menjadikan pengakuan dengan dosa akan jalan bagi alasan-alasanku. Maka jikalau engkau maafkan, maka siapakah yang lebih utama daripada engkau dengan yang demikian? Dan jikalau engkau azabkan, maka siapakah yang lebih adil dari engkau di situ itu? Wahai Tuhanku, aku telah berbuat zalim atas diriku pada memandang kepadanya. Dan tinggallah bagi diriku kebaikan pandangan engkau. Maka sengsaralah baginya, jikalau engkau tidak membahagiakannya. Wahai Tuhanku, bahwa senantiasalah engkau menganugerahkan kebajikan hari-hari hidupku. Maka janganlah engkau putuskan daripadaku kebajikan engkau, sesudah kematianku. Sesungguhnya aku mengharap dari siapa yang memerintahkan aku dalam hidupku dengan keikhlasannya, bahwa ia menolong aku ketika kematianku dengan ampunannya. Wahai Tuhanku, bagaimana aku berputus asa dari kebaikan pandangan engkau sesudah kematianku. Dan engkau tidak memerintahkan aku, melainkan dengan keelokan dalam hidupku. Wahai Tuhanku, jikalau adalah dosa-dosaku telah menakutkan aku, maka sesungguhnya kecintaanku kepada engkau telah melepaskan aku. Maka uruslah dari urusanku, akan apa yang engkau yang mempunyainya. Dan janjikanlah dengan kurnia engkau kepada siapa, yang tertipu oleh kebodohannya. Wahai Tuhanku, jikalau engkau berkehendak akan menghinakan aku, niscaya tidaklah engkau memberi petunjuk akan aku. Dan jikalau engkau berkehendak akan menyiarkan kekuranganku, niscaya engkau tidak menutupkan akan kekuranganku. Maka senangkanlah akan aku, dengan apa, yang baginya hadiah bagiku. Dan terus-meneruslah bagiku, akan apa, yang dengan dia itu menutupkan aku. Wahai Tuhanku, aku tidak menyangka engkau akan menolak aku pada keperluan yang aku habiskan umur padanya. Wahai Tuhanku,
Jikalau tidaklah aku mengerjakan dosa, niscaya tidaklah aku takut akan siksaan engkau. Dan jikalau tidaklah aku mengetahui akan kemurahan engkau, niscaya tidaklah aku mengharap akan pahala engkau. Ibrahim al-Hawas berkata, kami masuk ke tempat Rihlah al-Abidah, Rihlah yang banyak ibadahnya. Ia berpuasa, sehingga ia hitam. Ia menangis sehingga ia buta. Ia mengerjakan sholat, sehingga ia terduduk. Dan ia mengerjakan sholat dengan duduk. Lalu kami memberi salam kepadanya. Kemudian, kami sebutkan kepadanya akan sesuatu dari kemaafan, supaya mudahlah urusan dengan dia. Ibrahim al-Hawas meneruskan ceritanya, lalu ia menarik nafas, kemudian ia berkata, ilmuku dengan diriku melukakan hatiku dan melukakan jantungku. Demi Allah, aku sesungguhnya menyukai bahwa Allah tidak menjadikan aku. Dan tidaklah aku itu sesuatu yang disebutkan. Kemudian, ia masuk kembali kepada sholatnya. Maka haruslah atas Anda, jikalau adalah Anda dari orang-orang yang bermurabatah, memperhatikan perbuatan diri, dan yang bermurakabah, memperhatikan dan menjaga, bagi diri Anda, bahwa Anda menengok akan hal ihwal orang laki-laki dan kaum wanita, dari orang-orang yang rajin beribadah, supaya tergeraklah kerajinan Anda dan bertambahlah kesungguhan Anda. Jagalah akan diri Anda bahwa Anda memandang kepada orang-orang yang sezaman dengan Anda. Sesungguhnya jikalau Anda mengikuti akan kebanyakan orang di bumi, niscaya mereka menyesatkan Anda dari jalan Allah. Cerita-cerita orang-orang yang rajin beribadah itu tidak terhingga jumlahnya. Dan tentang apa yang telah kami sebutkan mencukupilah bagi orang yang mengambil ibarat daripadanya. Jikalau engkau menghendaki akan tambahan, maka haruslah engkau rajin membaca kitab Hilyatil Aulia, kitab pakaian wali-wali. Dia itu melengkapi atas uraian hal ihwal para sahabat, kaum tabi'in, para pengikut sahabat, dan orang-orang sesudah mereka. Dan dengan mengetahui yang demikian, jelaslah bagi Anda kejauhan Anda dan kejauhan orang semasa Anda, dari ahli agama. Jikalau diri Anda berbicara dengan Anda, dengan memandang kepada orang-orang sezaman Anda dan diri Anda itu mengatakan, bahwa mudahnya kebajikan pada masa itu adalah karena banyak penolong dan sekarang, jikalau Anda menyalahi dengan orang-orang sezaman Anda, niscaya mereka memandang Anda orang gila. Dan mereka menghinakan Anda. Maka sesuaikanlah dengan mereka, tentang apa, yang ada mereka padanya dan di atasnya. Maka tidak akan berlaku atas Anda, selain apa yang berlaku atas mereka. Musibah itu, apabila telah merata, niscaya baik. Maka Anda jagalah bahwa diri Anda itu terulur dengan tali keterpedayaannya dan tertipu dengan kepalsuannya. Dan katakanlah kepada diri Anda itu, apakah pendapatmu, jikalau diserang oleh banjir besar, yang menenggelamkan penduduk negeri dan mereka itu tetap di tempatnya, tidak mengambil penjagaan diri, karena bodohnya mereka dengan keadaan yang sebenarnya dan engkau sanggup berpisah dengan mereka dan menumpang dalam perahu yang melepaskan engkau dari tenggelam? Adakah terguris pada hati engkau, bahwa musibah itu apabila merata, niscaya baik? Atau engkau tinggalkan kesepakatan dengan mereka dan engkau memandang bodoh pada tindakan mereka dan engkau mengambil kepenjagaan engkau, dari apa yang telah mencerdaskan engkau? Maka apabila engkau meninggalkan kesepakatan dengan mereka, karena takut dari tenggelam dan siksaan tenggelam itu tidak lama, hanya sesaat, maka bagaimana engkau tidak lari dari azab yang abadi dan engkau datang kepadanya pada setiap keadaan? Dan dari manakah musibah itu baik, apabila ia telah merata? Dan bagi penduduk neraka itu kesibukan yang menyibukkan daripada menoleh kepada umum dan khusus? Dan tidaklah orang-orang kafir itu binasa, selain disebabkan kesepakatan dengan orang-orang yang sezaman dengan mereka, di mana mereka itu mengatakan, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, sesungguhnya kami dapati bapak-bapak kami memeluk suatu agama dan sudah tentu kami ikuti saja jejak mereka. Surat 43 Az-Zuhruf ayat 23. Maka haruslah atas Anda, apabila Anda menyibukkan diri dengan mencela diri Anda dan membawanya kepada kesungguhan, lalu ia tidak patuh, bahwa Anda tidak meninggalkan mencela, menghina,
mengetuk dan memperkenalkannya akan buruk pandangannya bagi dirinya. Semoga ia tercegah dari kedurhakaannya. Al-Murabatah, memperhatikan perbuatan diri, keenam, tentang penghinaan diri dan pencelaannya. Ketahuilah kiranya, bahwa yang paling memusuhi engkau, ialah diri engkau sendiri yang berada di antara dua lembung engkau. Diri engkau, nafsu engkau, itu diciptakan, yang menyuruh kepada kejahatan, yang cenderung kepada kejahatan, yang lari dari kebajikan. Ia disuruh dengan pembersihannya, pelurusannya, menghalaunya dengan rantai paksaan kepada beribadah kepada Tuhannya, Halik, yang Maha Penciptanya. Dan mencegahnya dari nafsu syahwatnya dan menceraikannya dari kelezatannya. Maka jikalau engkau sia-siakan, niscaya ia menanduk dan lari dan engkau tidak menjumpainya lagi sesudah itu. Jikalau engkau selalu bertindak dengan penghinaan, pencernaan, perendahan dan pencacian, niscaya adalah diri Anda itu yang pencaci, nafsu lawah, yang Allah bersumpah dengan dia. Dan engkau halau, bahwa jadilah dia nafsu mutmainah, diri yang tenang tentram, yang diajak, bahwa ia masuk dalam jamaah hamba Allah yang rela dan direlakan. Engkau tidak lupa sesaat pun memperingatinya dan mencelanya. Dan engkau tidak menyibukkan diri dengan memberi pengajaran kepada orang lain, selama engkau tidak pertama-tama menyibukkan diri dengan pengajaran bagi diri engkau sendiri. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Isa, "Hai putra Maryam, ajarilah diri engkau sendiri. Maka jikalau sudah memberi pelajaran bagi engkau, lalu ajarilah orang lain. Jikalau tidak, maka malulah kepadaku." Allah Ta'ala berfirman, "Berilah mereka peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman." Surat 51 Az-Zariyat ayat 55. Jalan engkau, ialah bahwa engkau berhadapan kepadanya. Lalu engkau menetapkan pada diri itu akan kebodohan dan kedunguannya. Dan diri itu akan mulia selama-lamanya dengan kecerdikan dan petunjuknya. Dan bersangatanlah keras hidungnya dan tantangannya, apabila ia dikatakan bodoh. Maka engkau katakan kepada diri itu, "Hai diri, alangkah besarnya kebodohan engkau. Engkau mendakwakan hikmah, cerdik dan pintar. Dan engkau itu manusia yang paling bodoh dan dungu. Apakah engkau tidak tahu, akan apa yang di hadapan engkau, dari sorga dan neraka? Dan engkau akan jadi kepada salah satu dari keduanya pada masa dekat. Maka apakah engkau itu maka bergembira, tertawa dan sibuk dengan bermain-main? Dan engkau itu dicari untuk bahaya yang besar ini. Dan mungkin engkau pada hari ini, tertangkap atau besok. Lalu aku melihat engkau, bahwa engkau melihat mati itu jauh dan Allah melihatnya dekat. Apakah tidak engkau ketahui, bahwa setiap yang akan datang itu dekat dan bahwa yang jauh itu, ialah apa yang tidak akan datang? Apakah tidak engkau tahu, bahwa mati itu akan datang dengan tiba-tiba, tanpa didahulukan dengan kedatangan utusan, tanpa ada perjanjian dan permufakatan? Dan bahwa mati itu tidak akan datang pada sesuatu tidak sesuatu. Tidak pada musim dingin, tidak musim panas. Dan tidak pada musim panas, tidak musim dingin. Tidak pada siang, tidak malam. Tidak pada malam, tidak siang. Ia tidak datang pada masa kanak-kanak, tidak masa muda. Dan tidak pada masa muda, tidak masa kanak-kanak. Akan tetapi, setiap nyawa dari nyawa-nyawa itu mungkin bahwa ada padanya kematian dengan tiba-tiba sekali. Jikalau tidak mati itu yang tiba-tiba, maka adalah sakit itu yang tiba-tiba. Kemudian, sakit itu membawa kepada mati. Maka mengapakah engkau tidak merasa berbahagia dengan mati dan dia itu yang paling dekat kepada engkau dari setiap yang dekat? Apakah engkau tidak memperhatikan akan firman Allah Ta'ala? Telah hampir datang kepada manusia perhitungan mereka, sedangkan mereka masih dalam kelalaian dan tiada memperdulikannya. Apa-apa peringatan baru yang datang kepada mereka dari Tuhannya, mereka hanya dengar-dengar dan mereka bermain-main saja. Hatinya lalai. Surat 21 Al-Anbiya, ayat 1, 2 dan 3. Kasihan engkau hai diri. Jikalau adalah keberanian engkau kepada kemaksiatan kepada Allah,
Karena kepercayaan engkau bahwa Allah tidak melihat engkau, maka alangkah sangatnya kekafiran engkau. Dan jikalau yang demikian, serta tahunya engkau dengan dilihatnya kepada engkau, maka alangkah sangatnya tidak bermalu engkau dan terlalu sedikit malunya engkau. Kasihan engkau hai diri. Jikalau salah seorang dari hambamu berhadapan dengan kamu, bahkan salah seorang dari saudaramu, dengan apa yang tidak engkau senangi, maka bagaimanakah adanya kemarahan engkau kepadanya dan kutukan engkau atasnya? Maka dengan keberanian apakah engkau datang untuk kutukan Allah, kemarahan dan kesangatan siksaannya? Apakah engkau menyangka bahwa engkau sanggup menahan azabnya? Amat jauh dari itu. Cobalah akan dirimu, jikalau dilalaikan engkau oleh kesombongan dari kepedihan azabnya. Maka tahanlah sesaat pada matahari atau pada tempat mandi dengan air panas. Atau dekatkanlah anak jarimu kepada api, supaya terang bagimu kadar kemampuan. Atau engkau terpedaya dengan kemurahan dan kurnia Allah dan ketidakhajatan Allah kepada taat dan ibadahmu. Maka bagaimanakah engkau tidak berpegang kepada kemurahan Allah Ta'ala pada kepentingan-kepentingan dunia engkau? Maka apabila musuh bermaksud kepadamu, maka kamu tidak mencari daya upaya untuk menolaknya dan kamu tidak menyerah kepada kemurahan Allah Ta'ala. Apabila kamu dipaksakan oleh suatu hajat keperluan kepada salah satu dari keinginan duniawi, dari apa yang tidak akan terpenuhi, selain dengan dinar dan dirham, maka bagaimanakah engkau akan mencabut nyawa pada mencari dan menghasilkannya dengan segala cara daya upaya? Maka mengapakah tidak engkau berpegang kepada kemurahan Allah Ta'ala, sehingga Ia memberitahukan kepada engkau akan suatu gudang? Atau Ia memerintahkan salah seorang dari hambanya, lalu membawa kepada engkau akan keperluan engkau, tanpa usaha dari engkau dan tanpa mencari? Apakah engkau tidak menyangka bahwa Allah itu Maha Pemurah di akhirat, tidak di dunia? Dan engkau telah tahu, bahwa sunnah Allah itu tidak ada penggantinya. Dan bahwa Tuhan akhirat dan dunia itu esa. Dan bahwa tidak ada bagi manusia, selain apa yang diusahakannya. Kasihan engkau hai diri. Alangkah ajaibnya kemunafikan engkau dan dakwaan-dakwaan engkau yang salah. Sesungguhnya engkau mendakwakan iman dengan lidah engkau. Dan bekas kemunafikan itu tampak pada engkau. Apakah tidak berfirman Tuhan engkau kepada engkau, tidak ada yang merangkak-rangkak di bumi ini, melainkan atas Allah rezekinya. Surat 11 Hud ayat 6. Allah berfirman tentang urusan akhirat, bahwa tidak adalah bagi manusia itu, selain apa yang diusahakannya. Surat 53 An-Najm ayat 39. Maka Allah Ta'ala telah menanggung bagi engkau dengan urusan dunia khususnya dan mengarahkan engkau kepada berusaha padanya. Maka engkau mendustakannya dengan perbuatan engkau. Dan jadilah engkau berterang-terangan kepada mencarinya, sebagaimana berterang-terangan orang yang keheranan, yang kehilangan akal. Allah Ta'ala menyerahkan urusan akhirat kepada usaha engkau. Lalu engkau berpaling daripadanya, sebagaimana berpalingnya orang yang terperdaya yang hina. Apakah ini dari tanda-tanda iman? Jikalau adalah iman itu dengan lisan, maka mengapakah orang-orang munafik itu pada lapisan yang terbawah dari neraka? Kasihan engkau hai diri. Seakan-akan engkau tidak beriman dengan hari perhitungan amal, yaumul hisab.